Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Kehilafan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk para selebritis terkenal tanah air. Tapi bagaimana jika selebritis itu sendiri yang membongkar aibnya dengan kelakuan-kelakuan minusnya yang bikin malu satu Indonesia? Inilah kelima selebritis cantik tersebut. 1. Fathia Ginanjar Sari. Mantan finalis Putri Indonesia Fathia Ginanjar Sari diduga terlibat prostitusi online. Namun rupanya Fathia sudah dipecat oleh Yayasan Putri Indonesia sejak tahun 2018 karena melanggar kontrak. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Polisi Luki Hermawan pada Jumat 11 Januari 2019 mengungkapkan bahwa ada 2 orang finalis Putri Indonesia yang terlibat dari 45 artis dan seratusan model yang dikendalikan oleh mucikari berinisial ES dan TN. Ketua Bidang Komunikasi Yayasan Putri Indonesia, Mega Angkasa, akhirnya memposting pernyataan resmi di akun Instagram miliknya pada Sabtu 12 Januari 2019. Dalam unggahannya disebutkan, Yayasan Putri Indonesia atau YPI telah memecat Fathia Ginanjar Sari atau finalis Putri Indonesia Kalimantan Utara 2017 karena telah dengan sengaja melanggar kontrak finalis Putri Indonesia. Sejak pernyataan tersebut disahkan, Fathia Ginanjar Sari tidak diizinkan menggunakan atribut finalis Putri Indonesia untuk kepentingan apapun. Fathia Ginanjar Sari dinyatakan telah melanggar kontrak kerja dengan Yayasan Putri Indonesia. Fathia bukan finalis PI karena sudah kita pecat sejak tahun 2018 awal karena melanggar pasal-pasal dalam kontrak dengan YPI, ujar Mega Angkasa. Ternyata secara diam-diam Fathia Ginanjar Sari mengikuti ajang Miss Tourism World 2018 karena sebenarnya sudah tertulis jelas dalam kontrak dengan Yayasan Putri Indonesia atau YPI tidak boleh mengikuti ajang internasional selama masih berada di bawah naungan Yayasan Putri Indonesia. Dalam kontrak dengan YPI tidak boleh mengikuti ajang internasional, tapi anak ini nyelonong tanpa izin, langsung dipecat, jelas Mega Angkasa. 2. Nia Ramadhani. Aksi dan penampilan Nia Ramadhani ketika menjadi host acara TikTok Awards Indonesia beberapa waktu lalu sempat menuai kritikan dari para netizen. Sebagai host, Nia Ramadhani dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugasnya membawakan acara tersebut. Rupanya kejadian tersebut juga sempat membuat mental Nia Ramadhani jatuh. Istri dari pengusaha Ardi Bakri ini mengaku dirinya sampai terus-terusan menangis karena merasa reputasinya sebagai artis sudah jatuh dalam sekejap akibat sebuah kesalahan yang ia perbuat. Gue pengen cerita sebegitu downnya gue karena di otak gue, kalau di otak gue ini it's matter. Berapa belas tahun gue bangun nama gue dalam 3 jam cuma perkara beginian gue malah kayak jelek. Walaupun kalian-kalian orang terdekat bilang gak apa-apa kok, it's okay. Cuma di gue nggak di situ, ungkap Nia Ramadhani. Dikutip dari kanal YouTube Trans TV Selasa 9 Februari 2021. Namun meski merasa kesal dan kecewa dengan perbuatannya sendiri, Nia Ramadhani mengaku tak ingin menyalahkan siapapun. Pemain sinetron Bawang Merah Bawang Putih ini justru menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tak bisa menyuguhkan penampilan terbaiknya di acara sebesar itu. Nia Ramadhani pun mencoba menenangkan diri dan meredakan amarahnya dengan tetap berusaha untuk bersyukur kepada Tuhan. Gue baru nemu lagi satu teori tentang terima kasih. Jadi tiap kali susah selalu bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun gak tahu nih lanjutan kalimatnya terima kasih Tuhan karena apa. Jelasnya. Tiga. Una Dembler. Selebgram Una Dembler juga sempat mengundang hujatan dan kritikan publik karena dinilai sudah bikin malu satu Indonesia. Dalam video yang sudah terlanjur viral di media sosial, terlihat Una Dembler meludahi orang yang sedang mendatangi acara konser Bruno Mars di Singapura. Kejadian tersebut pun langsung jadi sensasi di dunia maya. Bukan hanya di kalangan netizen Indonesia, tapi juga negara tetangga ikut mengkritik perbuatan Una Dembler. Kejadian tersebut bahkan juga diulas sejumlah media asing, termasuk Sais asal Malaysia dan Asiawan dan CNA dari Singapura. Media CNA menulis bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 5 April 2024
saat pemegang tiket arena Standing Pen sedang sibuk mengantri untuk melihat pertunjukan kedua dari total jadwal 3 show Bruno Mars di National Stadium, Singapura. Dalam video yang diunggah oleh seorang influencer asal Singapura, Sabrina Sim, Una Dembler terlihat memberi isyarat dan berdebat dengan beberapa penonton konser Bruno Mars lainnya yang sedang mengantri untuk memasuki Standing Pen. Setelah dirinya tampak disuruh pergi ke belakang antrian, Una Dembler memuji pria lain yang tidak masuk dalam rekaman tersebut dengan mengatakan, "Dia ini baik karena meminta dirinya untuk pergi ke belakang antrian dengan sopan. Tapi ia tidak melemparkan nasi ke tubuh saya, oke? Saya merasakannya." Ia terdengar mengulangi, "Ini nasimu, ini nasimu," sebelum meludahi salah satu dari mereka, yang kemudian diketahui ternyata adalah Sim. Dalam keterangan di akun TikToknya, Sim menjelaskan bahwa ia bersama teman-temannya sedang mengantri di belakang seorang pria yang pergi ke konser sendirian ketika Una Dembler duduk di depannya, lalu mendorong mereka, membela pria itu dan memintanya mengantri di barisan belakang. Dia, Una, mengatakan kepada kami, "Saya sedang menunggu teman saya," jelas Sim. "Jadi kami memberitahunya dengan baik, ini antrian paling depan, kamu bisa pergi ke belakang antrian dan menunggu temanmu." Tapi yang jelas menurut Sim, Una tampak tidak terlalu senang ditegur, meski dirinya lah yang tanpa malu mencoba memotong antrian. "Akhirnya kami diludahi, yang bisa saya katakan adalah mereka yang hadir pada 5 April mohon perhatiannya dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak egois pada orang lain yang menghadiri konser," ujar Sim. Seperti biasa, netizen dengan cepat melacak dan mengidentifikasi Una Dembler asal Indonesia sebagai pelaku. Tak ayal, akun media sosial Una Dembler pun langsung dibanjiri dengan komentar negatif dari para netizen. Tak tinggal diam, Una Dembler pun menanggapi video yang sudah viral tersebut melalui Instagram story-nya. Una justru mengklaim bahwa video yang beredar itu tidak 100% benar. Una Dembler mengaku tidak bermaksud untuk bergabung atau memotong antrian penonton, tapi ia memang sedang menunggu temannya yang sedang ke toilet. "Tiba-tiba saya merasakan seseorang melemparkan nasi ke rambut dan tubuh saya beberapa kali. Lalu ada seorang pria baik yang memberitahu saya bahwa ini adalah antrian untuk Bruno Mars, dan saya segera berdiri dan meninggalkan antrian. Tapi perempuan itu tetap mencoba melemparkan nasi pada saya. Saya marah dan jadi emosional, namun meludahinya adalah hal yang salah. Sayangnya saya tidak punya video dia melemparkan nasi ke arah saya," ungkap Una Dembler menuliskan pembelaannya. "Tolong dengarkan cerita saya juga. Saya tahu saya salah karena meludahinya, tapi saya tidak bermaksud memotong antrian. Saya akan belajar dari ini dan saya sangat menyesalinya. Maafkan saya, maafkan saya," lanjutnya. Kemudian Sim menanggapi pembelaan Una Dembler dengan mengunggah ulang tangkapan layar Instagram story Una dalam video lanjutannya, yang menimbulkan keraguan atas klaim Una bahwa ia dilempari nasi dan tidak mengetahui bahwa dirinya berada di tengah antrian. "Bolehkah saya juga mengatakan bahwa siang itu siang hari bolong dan ada banyak orang di sana? Jika dia mengklaim bahwa orang-orang melemparkan barang ke arahnya berkali-kali, bagaimana mungkin tidak ada yang melihatnya?" balas Sim. 4. Rachel Fenya. Selebgram Rachel Fenya juga sempat membuat geram satu Indonesia karena dirinya ketahuan kabur dari kewajibannya yang seharusnya menjalani karantina saat baru tiba di Indonesia. Sidang kasus Rachel Fenya yang kabur dari pusat karantina pun digelar di Pengadilan Negeri atau PN Kota Tangerang pada Jumat 10 Desember 2021. Rachel Fenya sendiri tiba di PN Tangerang sekitar pukul 13.25 WIB bersama dengan tersangka lainnya, yakni pacarnya saat itu Salim Nauderer serta manajernya Maulida Khairun Nisa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Rachel Fenya divonis hukuman percobaan dalam kasus pelanggaran kekarantinaan. Kepada Rachel Fenya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara dengan ketentuan 8 bulan masa percobaan. Artinya dengan keputusan tersebut, Rachel Fenya tidak perlu menjalani hukuman penjara, asalkan selama 8 bulan masa percobaan itu dirinya tidak melakukan tindak pidana. Begitu juga dengan sang kekasih Salim Nauderer dan manajernya Maulida, serta seorang protokoler Bandara Soekarno-Hatta yang diketahui bernama Ovelina. Dalam persidangan kasusnya, Rachel Fenya mengaku memilih kabur dari pusat karantina usai dirinya pulang dari Amerika Serikat karena merasa tidak nyaman. Menurut Rachel, dirinya sudah pernah merasakan ketidaknyamanan saat menjalani karantina kesehatan seusai tiba dari Dubai, Uni Emirat Arab. "Sebelumnya saya pernah karantina kesehatan dan nggak nyaman. Sebelumnya pulang dari Dubai, karantina 5 hari, jelas Rachel. Setelah memutuskan kabur, Rachel Fenya mengaku sempat kembali ke Wisma Atlet untuk mengambil foto ruangan hingga suasana proses karantina pada tanggal 18 September 2021 atau sehari setelah dirinya pulang dari Amerika Serikat. 5. Oklin Via.
Selebgram Oklin Via sempat menghebohkan publik gara-gara aksi dan penampilannya yang dinilai kontroversial. Oklin Via dikenal sebagai selebgram yang konsisten mengenakan hijab, namun dipadukan dengan pakaian yang ketat, yang dengan jelas menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dari penampilannya saja, Oklin Via sering mendapatkan hujatan di media sosial karena dianggap tidak pantas mengenakan hijab, namun tetap berani mempertontonkan lekuk tubuhnya. Salah satu aksi kontroversial Oklin Via yang membuat publik geram dan bikin malu satu Indonesia adalah ketika ia mengunggah sebuah video sedang menjilat es krim di hadapan seorang pria pada tahun 2023 lalu. Kasus tersebut pun sempat viral sampai dibawa ke jalur hukum. Kuasa hukum Oklin Via, Budiansyah, menjelaskan bahwa kliennya sama sekali tidak bermaksud menghina agama tertentu. Sedangkan Oklin Via sendiri mengaku bahwa konten jilat es krim itu sebenarnya hanya meniru dari tayangan-tayangan yang sudah ada. Meski begitu, Oklin Via mengaku sudah mendapatkan banyak pelajaran atas kejadian tersebut. Oklin pun meyakini kali ini dirinya sedang mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oklin Via akhirnya meminta maaf dan menyesal atas konten videonya yang sudah bikin malu satu Indonesia tersebut. Namun, Oklin Via memohon kepada masyarakat agar tidak menyeret-nyeret keluarga dan orang-orang terdekatnya dalam kasus ini. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga tempat pendidikan saya menimba ilmu, pinta Oklin. Sementara itu, aktor tampan Reval Hadi ikut murka melihat video aksi Oklin Via menjilat es krim dengan cara yang menurutnya tidak senonoh. Apalagi dalam video tersebut, Oklin Via mengenakan hijab, hingga Reval Hadi pun menyebutnya sebagai titisan Dajjal. Bener-bener nggak habis fikri, kerudung dikira atribut doang apa gimana ya? Nggak punya adab si Oklin ini, titisan Dajjal. Pompa karet WC kalau dikasih nyawa ya begini nih jadinya si Oklin. Tulis Reval Hadi mengungkapkan kekesalannya.